welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk yang nonton video kali ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya mendapatkan tugas tentang harus membuat presentasi bagaimana pengaruh dari hull form terhadap hambatan pada kapal. Nah, saya perkenalkan lagi biar semuanya ingat. Nama saya Muhammad Rizky, NRP 13 dari kelas D4DC 8A. Jadi pada kali ini ada satu hal menarik di mana tugas kali ini itu mempertanyakan tentang bagaimana pengaruh hull atau lambung kapal untuk hambatan yang terjadi pada kapal. Beberapa minggu yang lalu kami telah mendapatkan tugas hampir sama dengan materi tersebut, di mana saya dan teman-teman saya mengangkat analisis pengaruh jarak multi hull terhadap hambatan kapal kecil 19 meter. Nah, mungkin di sini kita bisa sharing teman-teman kepada Anda sekalian bagaimana pengaruh jarak itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengulas semua hal bagaimana kita akan paham mulai step-step membuat dimaksud resisten, mulai dari modelnya, nanti bentuk lambungnya seperti apa, terus jaraknya berapa, terus pengaruhnya seperti apa, kita akan tahu semuanya. Jadi kita akan kupas satu persatu step-stepnya agar kita bisa mengerti semuanya, mengerjakannya seperti apa, dan kita dapat konklusi atau kesimpulan apa yang terjadi terhadap kapal atau hambatan kapal jika lambung dipengaruhi oleh jarak tersebut. Oke teman-teman, langsung cek itu. Oke teman-teman, ini adalah sebuah PowerPoint di mana saya akan menayangkan beberapa poin-poin penting tentang bagaimana pengaruh hull form atau lambung terhadap hambatan kapal, di mana kita tadi mengangkat judul analisis pengaruh jarak multi hull terhadap hambatan pada kapal kecil 19 meter. Karena ini sudah pernah kita bahas kemarin, saya akan mengulas lagi sedikit, dan di sini kita akan bisa lihat beberapa poin-poin penting mengenai apa yang harus kita simpulkan nanti. Jadi bicara tentang kapal katamaran, apa itu kapal katamaran? Buat teman-teman yang belum tahu, kapal katamaran adalah bentuk konfigurasi dua lambung kapal atau memiliki dua badan kapal. Nah, di sini kelebihan dari kapal katamaran yaitu memiliki stabilitas melintang yang lebih baik daripada kapal tunggal lambung, teman-teman. Hambatan yang nilainya kecil dan area geladak yang lebih luas. Ada fakta unik ternyata teman-teman, kapal katamaran ini berasal dari bahasa India, terutama bahasa Tamil, yaitu Katamaran yang berarti multi lambung, yang berarti kapal mempunyai dua lambung. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang hambatan kapal, teman-teman. Karena kita mengangkat tentang hambatan kapal, jadi kita harus tahu apa itu hambatan kapal. Hambatan kapal adalah gaya yang menahan kapal ketika melaju dengan kecepatan dinasnya. Gaya hambatan ini harus dilawan oleh gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin kapal agar tercapai kecepatan yang dikehendaki. Nah, karena kita bicara tentang gaya hambat kapal, ada juga gaya dorong dari mesin kapal, ada juga kecepatan. Nah, beberapa poin ini nanti kita akan bandingkan mengenai hambatannya seberapa besar, power yang harus dihasilkan dari mesin kapal harus seberapa besar, dan kecepatannya seberapa. Nah, maka dari itu teman-teman kita nanti bisa lihat bareng-bareng. Next, nah ini mengenai software yang akan kita gunakan, teman-teman. Kita akan menggunakan Masus Resisten V8i. Nah, jadi ini untuk software analisisnya, teman-teman. Untuk software modelernya kita bisa modeling di Maxuf Modeler karena kita sudah pernah buat modelnya di Maxuf Modeler ini.
kita akan langsung saja ke masuk resisten teman-teman untuk menganalisis modelnya. Nah, ini kita bisa lihat model kapal yang telah kita buat di masuk resisten. Kita tayangkan seperti ini, kapal penumpang katamaran 19 meter. Terus bicara tentang proses analisis teman-teman, kita harus sudah melihat, memastikan atau menentukan variabel-variabel apa saja yang atau variasi yang harusnya kita gunakan, karena kita berbicara tentang jarak multi hal. Jadi kita harus tetapkan berapa jaraknya. Nah, jadi jarak hal pertama saya buat 2,5, untuk jarak hal kedua 3,75, selanjutnya 5 dalam satuan meter teman-teman. Oke, untuk speed range kita gunakan seperti pada gambar ini teman-teman, minimum 1 knot, maksimum 12 knot. Selanjutnya untuk efisiensi atau efisien pada analisis ini kita tetapkan 75% saja. Selanjutnya metode analisis. Pada analisis ini dipilih metode untuk perencanaan keluaran hasil menggunakan metode Molan teman-teman. Karena kita pakai katamaran, maka kita harus menggunakan metode Molan dan menggunakan planning dari Wyman. Nah, itu bisa kita atur sendiri, nanti kita ulas bareng-bareng. Nah, karena ini sudah masuk ke analisis, kita akan lakukan di analisis software analisis MaxSoft Resistant. Nah, ini teman-teman sudah tampak model dari kapal katamaran 19 meter yang kita akan analisis. Nah, seperti apa yang kita tadi bahas, satu persatu kita lihat analisis, kita centang pada Wyman, kita ganti kepada katamaran, kita centang, kita oke. Nah, setelah itu untuk speed kita atur seperti tadi, masukkan saja angka 1 knot di maksimum 12 knot. Teman-teman bebas sebenarnya mengatur berapa. Untuk efisiensi juga kita lakukan 75. Untuk selanjutnya jangan lupa teman-teman atur frame of reference juga seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk pertama kali biasanya untuk penganalisaan MaxSoft Resistant, teman-teman harus ubah unitnya dulu, lihat apakah sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, koefisien juga. Setelah itu teman-teman bisa langsung aktifkan analisisnya dari data tersebut. Ini data kapal kita. Selanjutnya untuk grafik, nah ini teman-teman kita bisa lihat ada grafik antara resisten dengan kecepatan kapal. Jadi seperti itu teman-teman. Ini hasilnya, speednya berapa, mulai dari 1 sampai 12, float number LWL nya berapa, volumenya berapa, resistennya kita bisa lihat di sini, power dari analisis planning Wyman nya sekian. Nah, kita kembali aja teman-teman ke PowerPoint ya. Jadi ketika kita melihat variabel jarak 1, kita bisa lihat di sini data hasil runningnya mulai dari 1 knot sampai 12 knot, berhenti powernya di 152,239, resistennya 18,5. Nah, dengan hasil gambar pengujian gelombangnya seperti ini teman-teman, pengujian kapalnya bentuk gelombangnya seperti ini, kita bisa lihat bareng-bareng. Ini grafiknya yang sudah saya tampilkan tadi teman-teman ya. Jadi grafiknya semakin menaik. Nah, itu tadi ini untuk perbandingan power versus speednya teman-teman. Tadi untuk resisten versus speed, ini untuk power versus speed.
Nah, untuk variabel kedua kita sudah ganti teman-teman ya, lebarnya menjadi 9,4 yang tadinya 6,9, kita ganti. Sekarang kita lihat hasilnya di speed 1 sampai 12 knot ternyata berubah jadi 18,5 2152,239. Nah, hampir sama ternyata teman-teman, berbeda sedikit saja. Kita lihat untuk grafiknya seperti ini, power versus speednya. Setelah itu kita lihat juga teman-teman variabel jarak ketiga, data kapal nomor 3 11,9 meter teman-teman, yang tadinya 9,4. Nah, kita lihat untuk perubahannya. Ini gambarnya untuk grafik perbandingan resisten, power. Nah, setelah kita lihat semuanya teman-teman, kita bisa tahu analisis hasil running 3 variabel dengan adanya hasil output resisten dan power yang telah diujikan pada setiap model kapal, maka didapatkan grafik perbandingan untuk ketiga model kapal sebagai berikut. Nah, kita lihat yang kalau tadi kita lihatnya samar-samar karena mereka masih sendiri-sendiri, nggak bersama-sama. Nah, kita lihat teman-teman, ini untuk data resisten versus speed mulai dari 1 knot sampai 12 knot. Terlihat perbedaannya ya teman-teman. Nah, untuk grafiknya. Di grafik ini kita bisa lihat untuk resisten 1B atau kapal pertama kita berada di sini di jalur merah, grafik merah. Di resisten 1,5B sangat tipis perbandingannya teman-teman ketika kita mengubah jaraknya 1,5. Ketika kita mengkelipatkan menjadi 2, ini terlihat perbandingan yang sangat, perubahan yang cukup besar ya teman-teman, yang awalnya hanya di poin 25, sekarang di model terakhir sampai ke 45. Perbedaan resistennya 20. Wow. Untuk power versus speednya kita bisa lihat bareng-bareng teman-teman di sini. Ini perbedaannya. Kita bisa cek juga di sini, grafiknya sama, kesimpulannya sama. Perbandingannya untuk 1 sama 1,5 terlihat sedikit tipis. Untuk power keduanya terlampau jauh, awalnya hanya 150-an jadi 300 lebih, hampir 325. Nah, karena kita sudah sampai pada penghujung, dari beberapa grafik dari tabel-tabel yang kita sudah lihat, ternyata bisa kita simpulkan bareng-bareng teman-teman. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan kapal ketika memiliki nilai yang paling besar berdasarkan nilai kecepatan dibandingkan dengan dua bentuk lainnya, maka dapat disimpulkan yang dapat mereduksi hambatan adalah kapal katamaran dengan jarak 1 kali lambung atau model pertama kita teman-teman, yang kita namai 1B tadi. Selanjutnya, power kapal ketiga juga memiliki nilai yang paling besar berdasarkan nilai kecepatan dibandingkan dengan dua bentuk lainnya. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa ukuran kapal ke-1 lebih efektif karena tidak membutuhkan banyak power untuk berlayar. Nah, setelah itu teman-teman, poin paling utama yang kita bisa dapatkan dari sedikit ulasan kita mengenai analisis ini. Jadi ketika kita berbicara jarak antar hal atau lambung kapal, semakin lebar jarak antar hal tersebut, maka semakin besar pula nilai hambatan dan power yang dibutuhkan kapal untuk dapat mencapai kecepatan dinasnya yang kita atur tadi 12 knot. Nah, maka dari itu cukup sekian teman-teman, mungkin PowerPoint dari kami cukup sampai di sini.
kita kembali lagi teman-teman. Semua kita sudah bahas mulai dari awal step-step bagaimana kita membuat lambung kapal dimaksud resisten. Akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa dari judul yang kita angkat mengenai analisis pengaruh jarak multihal terhadap hambatan kapal kecil 19 meter, yakni semakin lebar jarak antar hal, maka semakin besar pula nilai hambatan yang terjadi pada kapal yang mengakibatkan power untuk kapal tersebut yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Maka dari itu teman-teman, jika nanti kita mendesain sebuah kapal tersebut adalah tipe kapal katamaran atau trimaran atau semacamnya, perlu diingat bahwasannya untuk hambatan kapal kita semakin besar pula nilainya ketika jarak antar hal tersebut semakin besar. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami share kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun kritik, silakan tulis di kolom komentar bawah ini. Kita diskusikan bareng-bareng karena manusia tidak lepas dari kesalahan, yang sempurna hanya milik Tuhan. Maka dari itu cukup sekian mungkin video yang bisa saya berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Secuil ilmu yang tertuang pada video kali ini, besar harapan saya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Watch out.